Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum meminta pengamanan khusus untuk majelis hakim yang menangani kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo dan 10 tersangka lainnya. Humas PN Jakarta Selatan, Haruno mengatakan pengamanan yang dikoordinasikan dengan Polres Jakarta Selatan masih bersifat menyeluruh untuk PN Jaksel. Untuk pengamanan menyeluruh tersebut, pihaknya bakal berkirim surat kepada Polres Jakarta Selatan. Kemarin, PN Jaksel juga mengadakan pertemuan dengan Kapolres Jakarta Selatan, Ade Arisyam, dan Kepala Kejari Jaksel Syarif Sulaiman Nahdi. Nantinya dalam proses pengamanan, Polres Jakarta Selatan akan menyerahkan sekitar 170 personel Polri yang dibantu dengan Polda Metro Jaya. Adapun sejauh ini, PN Jakarta Selatan telah menunjuk 3 majelis hakim untuk Verdi Sambo CS. Dengan rincian 1 majelis hakim untuk kasus pembunuhan berencana dan 2 majelis hakim untuk perkara obstruction of justice. Penunjukan hakim itu dilakukan pasca Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara Verdi Sambo CS. Haruno bilang, tidak ada kriteria khusus untuk hakim yang akan menangani kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Sebagai informasi, sidang perdana Verdi Sambo akan dimulai pekan depan. Mengacu pada sistem informasi penelusuran perkara, PN Jaksel, sidang Verdi Sambo digelar pada Senin 17 Oktober 2022. Sidang Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Adapun penuntut umum dalam sidang perdana ini adalah Doni M. Sani. Selain Verdi Sambo, 3 orang tersangka lainnya juga disidangkan di hari yang sama, yakni istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sementara sidang untuk Barada Richard Eliezer atau Barada E digelar sehari setelahnya, yakni 18 Oktober 2022. Lalu sidang untuk tersangka obstruction of justice dilaksanakan sehari setelah sidang Barada E, yakni tanggal 19 Oktober 2022. Nantinya, sidang Verdi Sambo CS bakal terbuka secara umum di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, yaitu ruang sidang Umar Seno Aji. Pengadilan akan menyiapkan beberapa monitor agar masyarakat bisa menyaksikan jalannya persidangan. Pasalnya, ruang sidang utama Umar Seno Aji tidak bisa menampung terlalu banyak orang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.